semuanya, di video ini kita akan berdiskusi tentang magang. Hari ini kita akan berdiskusi sedikit tentang magang dengan Pak Febri Jaya. Beliau merupakan seorang praktisi hukum. Beliau juga pernah mengeluarkan buku tentang hukum ketenagakerjaan yang berjudul Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan. Diskusi ini kita mulai dengan pengertian apa sih pengertian dari magang itu sendiri? Kalau kita mencari pengertian kata magang tentu kita gak akan ketemu, tapi yang ada definisi yang terkait dengan magang ini ada diatur di pasal 1 angka 11 Undang-Undang Tenaga Kerja Undang-Undang 13 tahun 2003. Itu diberikan definisi pengertian kata pemagangan. Mungkin nanti silakan dicek kembali mengenai frasa per frasanya. Saya berikan satu kesimpulan, saya memberikan asumsi saya sendiri pengertian pemagangan, yaitu pelatihan kerja yang dilakukan oleh lembaga khusus atau instruktur, atau bisa juga dilakukan oleh pekerja yang lebih senior di perusahaan. Jadi konteksnya cukup luas. Pemagangan bisa dilakukan oleh instruktur secara khusus atau juga bisa dilakukan oleh pekerja yang lebih senior. Kalau gitu dasar hukumnya apa sih mengatur tentang ini? Tetap ada di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, itu di bab 5. Bab 5 yang mengatur tentang pelatihan kerja. Lebih spesifik jika ditanyakan mengenai dasar hukumnya itu di pasal 21 sampai dengan 29 Undang-Undang Tenaga Kerja. Oke. Kan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini dia lebih mengarah kepada pelatihan pekerja kan Pak. Sedangkan magang sendiri itu dia ada tujuan akademis, penyelesaian kurikulum, persyaratan untuk sebagai sebuah pekerjaan atau profesi. Jadi apakah dia sendiri ada mengatur tentang hal-hal demikian? Oke, kalau saya nangkap sih saudara sedikit mencampur adukan antara pemagangan di Undang-Undang Tenaga Kerja dengan pemagangan di dunia akademik dan dunia saya berikan contoh ya, mungkin di dunia profesi yang tadi saudara sempat sebutkan bahwa ada profesi-profesi tertentu yang mewajibkan magang untuk dapat dilantik menjadi profesi tersebut. Contohnya profesi advokat, wajib magang 2 tahun di kantor hukum atau di advokat yang sudah 7 tahun. Jadi posisi kalau kita membahas itu, maka kita akan membahas khusus undang-undang lain lagi, tidak di Undang-Undang 13 2003. Pemagangan di dalam Undang-Undang 13 2003 itu khusus untuk hubungan kerja, tidak dalam kajian akademik. Akademik akan diatur sendiri dalam aturan atau ketentuan mengenai akademik, maka kampus bisa jadi punya ketentuan-ketentuan sendiri untuk pemagangan mungkin. Tapi kalau kita membahas itu akan terlalu panjang dan terlalu luas menurut saya. Tapi saya simpulkan bahwa kalau misalnya kita berbicara magang dalam Undang-Undang 13 2003, maka kita harus fokus pada pemagangan pekerja di perusahaan-perusahaan. Berarti sebenarnya pemagangan itu udah diatur dengan tujuan-tujuan tertentu. Cuma dalam hukum ketenagakerjaan kita itu lebih mengatur kepada pelatihan kerja gitu ya Pak? Betul. Lalu gini ya Pak, kan pelatihan pekerja itu atau magang itu harus dilakukan dengan perjanjian tertulis. Kenapa sih harus perjanjian tertulis itu Pak? Sedangkan PKWT dan PKWTC itu sendiri tidak diwajibkan untuk tertulis. Oke. Jika ditanyakan kenapa mesti tertulis, kan tentu kita akan kita akan coba mengacu pada hukum yang berlaku ya. Tadi saya sudah sebutkan dasar hukum pelaksanaan pemagangan ada di pasal 21 sampai 29 Undang-Undang Tenaga Kerja. Di pasal 22 ayat 1 itu jelas perjanjian pemagangan itu wajib dibuat secara tertulis. Kemudian selanjutnya jika kita lihat aturan lanjutannya pasal 22 ayat 2, perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi minimal mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Jadi di sini kenapa harus tertulis itu untuk mempertegas apa-apa saja hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha yang memberikan fasilitas pemagangan tersebut. Oh, jadi sini itu perjanjian sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak gitu ya? Betul, ini kan posisi belum tentu pengusaha yang dirugikan dan belum tentu juga pekerja yang dirugikan. Jadi perjanjian itu diatur untuk menjamin kepastian hukum para pihak itu. Pak, di dalam ramai ini kan ada yang bilang masa percobaan dan magang itu sama, tapi kan sebenarnya berbeda dari kalimatnya itu deh. Bagaimana dengan pandangan Bapak itu sendiri?
Boleh, pemagangan dan masa perbedaannya. Boleh, sebenarnya kalau kita berbicara pemagangan dan percobaan, masa percobaan itu jelas berbeda. Karena apa? Pemagangan jelas di situ seorang calon pekerja atau pekerja itu fokus untuk diberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dia atau mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tertentu untuk melaksanakan pekerjaan dia nantinya. Berbeda dengan percobaan. Percobaan itu posisinya adalah masa di mana si pekerja tersebut mendapatkan pekerjaan di perusahaan, tapi belum tentu dia melaksanakan pelatihan. Memang bisa jadi si pekerja tersebut atau calon pekerja tersebut mendapatkan pelatihan di situ, tapi belum tentu. Ada saat masa percobaan si pekerja sudah melaksanakan tugas sebagai pekerja di situ. Misalnya saya contohkan dia sebagai seorang admin. Saat masa percobaan dia sudah melaksanakan tugas. Jadi dia tidak hanya beberapa hari dia diberikan pelatihan, maka dia sudah dicoba. Sampai ini ada batasan waktu ya 3 bulan misalnya. Setelah 3 bulan maka jika tidak sesuai dengan spesifikasi kualifikasi yang dihendaki oleh pengusaha, maka pengusaha berhak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Gitu. Jadi di sini belum tentu di dalam masa percobaan dilakukan pelatihan, bisa jadi sudah langsung dicoba untuk mendapatkan tugas dan pekerjaan tertentu. Berarti perlu diingat bahwa masa percobaan dan pemagangan itu berbeda ya? Berbeda. Oke. Pak, apakah Bapak sendiri pernah menangani atau melihat kasus tentang pemagangan tersebut? Pemagangan ya. Tadi kita sempat singgung mengenai perjanjian pemagangan yang wajib dibuat secara tertulis. Kalau saudara menanyakan pengalaman saya, sebenarnya ini saya akan terkendala di kode etik saya untuk kerahasiaan klien saya. Tapi prinsipnya saya berikan sedikit gambaran umum ya, tanpa menyebutkan merek perusahaannya. Itu tentu tidak salah, ini untuk kepentingan akademis ya. Jadi saya pernah didatangi oleh pengusaha dan berkonsultasi kepada saya bagaimana posisinya dia memberikan fasilitas pemagangan kepada seorang karyawannya. Dia memberikan fasilitas pemagangan kepada karyawannya tanpa perjanjian tertulis. Jadi saat itu si pengusaha tersebut dengan itikat baiknya, dia memandang si pekerja tersebut adalah fresh graduate. Jadi baru lulus, jadi mungkin dia belum berprasangka bahwa si pekerja tersebut akan melakukan hal yang melawan perusahaan. Jadi dia memberikan fasilitas pemagangan tanpa diikat oleh perjanjian pemagangan. Jadi tidak dibuat secara tertulis. Nah, masalahnya timbul setelah dilakukan pemagangan. Ini kebetulan case tersebut pemagangannya dilaksanakan di pelatihan kerjanya, pemagangannya dilakukan di Singapura. Tentu kita berbicara ada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan saat itu, jadi biaya cukup besar. Tapi setelah selesai pemagangan kurang lebih 6 bulan, bahkan selama 6 bulan ini kebetulan saat case yang saya terima itu adalah si pekerja tersebut, si calon pekerja lebih tepat, calon pekerja sudah mendapatkan gaji di situ. Dia sudah mendapatkan gaji, maka tapi yang jadi soal, bukan gaji, tapi dia sudah mendapatkan kompensasi dalam proses pemagangan itu, dia sudah mendapatkan kompensasi. Yang jadi masalah adalah saat dia selesai pemagangan 6 bulan, dia pulang dari Singapura, pulang ke Batam. Dan di situ baru mereka bahas tentang berapa gaji yang akan diberikan kepada si pekerja. Nah, ini yang jadi soal. Si pekerja meminta gaji yang cukup tinggi dan ternyata itu tidak disanggupi oleh perusahaan. Nah, di sini yang jadi soal. Perusahaan ingin meminta kembali biaya pemagangan tersebut, tapi si pekerja berpandangan bahwa saya tidak terikat oleh perjanjian apapun. Jadi dia menganggap bahwa ini memang proses. Saya belajar dan saya memang diberikan kompensasi, itu hak saya. Tapi di situ sebenarnya kan kalau misalnya diperjanjikan, maka sebenarnya case ini tidak perlu terjadi. Berarti dari kasus Bapak tadi tersebut itu bahwa pekerja itu secara hukum dia tidak bersalah, tapi secara sosial dia bersalah. Bisa dia. Oke. Terima kasih Pak sudah menjadi narasumber saya di diskusi kali ini. Terima kasih Pak.